lagi serius-serius mau beli saham, malah dimainin sama aplikasi. Seriously? Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan tools analisa terlengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Udah serius mau jual saham, pas mau klik sell, aplikasinya malah bercanda. Serius nih? Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan trading tools profesional yang lengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan tools analisa terlengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Data selalu real time, trading saham jadi bebas ketinggalan momentum. Saya udah cukup lama di market, jadi udah coba beberapa trading app dan ikutin perkembangannya juga. Sejauh ini, saya paling impress sama Stockbit, makanya sampai sekarang saya masih pakai Stockbit. Trading app saya itu pakai Stockbit. Saya melihat teman-teman saya juga banyak yang pakai Stockbit. Dari yang pro trader, investor, atau yang casual kayak saya. Fitur-fiturnya udah lengkap dan udah on par sama trading app di US. Yang memenuhi kebutuhan saya setelah saya coba beberapa aplikasi, jujur sih ya Stockbit. Karena menurut saya, fiturnya profesional, sama efisien, dan kurang lebih kualitasnya juga sama kayak aplikasi saham di US. Selama ini, saya paling suka pakai Stockbit, pas dengan kebutuhan saya. Cuma satu aplikasi yang bisa buat mantau market. Analisanya gampang, dan ordernya juga cepat. Saya udah terbiasa pakai Stockbit, jadi jarang buka aplikasi lain. Soalnya semuanya udah lengkap. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari kehilangan momentum order saham saat jam market buka. Karena aplikasi sahamnya noleh. Break di Stockbit, order saham jadi bebas ngelek. Cuma butuh 10 milisecond, bikin lo 6 kali lebih cepat dapat saham incaran. Trading saham stabil dari detik pertama. Order saham ultra fast, bikin kamu gak ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Ini bukan salah lo. Lo cuma butuh trading saham di Stockbit. Lebih stabil dan bebas nge-lag. Bikin lo nggak lagi ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Ini bukan salah lo. Lo cuma butuh trading saham di Stockbit. Lebih stabil dan bebas nge-lag. Bikin lo nggak lagi ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Oke, beli. Inti pergerakan para konglo biar bisa cuan bareng di Stockbit. Inti pergerakan para konglo biar bisa cuan bareng di Stockbit. Halo, selamat malam teman-teman Stockbiters. Wah, udah banyak nih ya yang hadir. Jadi malam ini kita akan sama-sama ikut di kelas Stockbit Pro Features Fundamental Session on Web. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menggunakan fitur Stockbit tapi on web gitu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ricky, tim Client and Community Management dari Stockbit. Hari ini kita akan sama-sama belajar nih sama satu rekan saya yang hebat sekali gitu ya, namanya Panji Pratama Rusli. Nah sebelumnya pengen tahu, suaranya kurang keras ya? Tes, kedengeran nggak? Cek, suaranya kurang keras ya? Aman nggak ya? Coba yang lain kasih komentar apakah suara saya aman atau enggak ya?
Langsung aja intinya mana. Suaranya kurang keras ya? Oh, jelas. Oh, ada yang jelas. Coba ya. Eh, aman, oke. Aman ya, saya udah cek ke beberapa, ternyata suara saya aman. Jadi, hari ini kita akan belajar mulai dari fitur-fitur dari screening gitu ya, bagaimana cara cek secara fundamental dari screening, lalu kita bisa lihat dia punya financial ratios-nya dan juga key features lainnya gitu ya. Nah, saya pengen tes dulu nih, teman-teman di sini udah pulang kerja dalam perjalanan atau lagi apa nih? Oke. Komen nggak apa-apa sambil ngobrol ya. Ini saya melihat chatnya agak delay gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak akan berlama-lama lagi. Kita akan panggilkan teman saya, Panji. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita mulai kelasnya. Baik, silakan. Saya naikkan dulu Panji. Halo Panji. Ya, halo kok, apa kabar? Apa kabar? Gimana kabar Ji? Ya, tentu saja hari ini kita harus lebih happy ya, karena walaupun tadi market hijau terus sempat merah, tapi rebound lagi. Rebound lagi, udah mulai agak hijau ya sekarang ya, udah mulai sideways ke hijau ya. Semoga betul. Mudah-mudahan ini momentumnya bisa lanjut ya, walaupun tanpa volume. Nah, justru ini jadi momen di mana kita bisa belajar ya, belajar untuk ngecek sendiri daripada ikut-ikutan apa kata orang, ngecek sendiri saham mana sih yang lagi murah. Ini kan banyak yang lagi murah nih, gitu kan. Nah, sekarang saatnya justru kita belajar. Ya. Semua murah. Masalahnya kalau makin murah, nah itu yang bikin panik. Iya. Nah, oke. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Siapin catatannya nih, teman-teman. Nanti juga ada sesi tanya-jawab, jadi jangan lupa untuk tanya-jawab. Untuk tanya aja langsung di kolom komentar, nanti ada sesi tanya-jawab. Dan juga terakhir ada feedback. So, stay in tune. Saya serahkan waktu dan tempat ke teman saya Panji Pratama Resti. Silakan Ji. Oke, siap. Thank you. Dan halo semuanya, perkenalkan saya Panji dan saya juga dari tim Stockbit. Hari ini saya bakal sharing nih, gimana sih caranya cari saham-saham yang cocok untuk fundamental dan juga bagaimana analisa fundamentalnya tapi pakai fitur Stockbit. Oke. Jadi saya di sini bukan rekomendasi tapi lebih ke kita belajar nih cara analisa pakai fitur-fiturnya di Stockbit gitu. Dan hari ini khusus saya pakai fiturnya itu di website ya, di stockbit.com. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan sambil bisa buka websitenya, tinggal search aja stockbit.com, kita praktek bareng. Dan jangan lupa juga kalau misalkan nanti kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Nah, jadi di pembelajaran hari ini, saya tuh ingin membagi ke dua sesi. Yang pertama adalah sesi cara menemukan stock ideas. Jadi gimana sih kita bisa dapat potensi-potensi saham untuk di watchlist gitu ya, untuk kita invest secara fundamental, secara jangka panjang. Dan bagaimana cara kita menganalisa sahamnya secara fundamental pakai fitur-fitur Stockbit. Nah, nanti fiturnya itu yang saya pakai adalah di sini untuk stock ideas ada 3, ada screener, lalu bisa pakai dari Stockbit Stream, entah itu dari commentary atau reports, lalu yang ketiga adalah dari snips. Dan kalau analisanya, saya bakal pakai yang utama itu ada 4, key stats, financials, funda chart atau PEP-BV band, dan juga comparison. Dan ini semua bisa diakses melalui website Stockbit. Nah, langsung saja, yang pertama kita pakai screener dulu. Nah, kenapa kita pakai screener? Jadi screener ini adalah fitur untuk men-screening, mencari saham sesuai kriteria yang diinginkan. Dan kriterianya ini ada banyak, ada fundamental ataupun technical. Jadi saya langsung buka aja di sini. Ini kan website Stockbit ya. Pada saat kalian udah login, kita ke menu screener dulu. Nah, di atas ini kan ada banyak nih, ada stream, profile, watchlist. Nah, kita ke menu screener di sini. Kita langsung klik aja. Nah, di screener ini, itu kita bisa 2 cara men-screening sahamnya. Yang pertama kita bikin sendiri, yang kedua kita pakai preset. Nah, kalau kita bikin sendiri, kita tinggal create new. Kita tinggal create new, misalkan namanya buat belajar gitu. Nah, stock universe-nya juga bisa kita pilih, apakah kita mau seluruh IHSG, atau cuma misalkan blue chip aja LQ45, atau misalkan kita cuma mau yang syariah, isi gitu ya, ataupun indeks-indeks yang lain, itu bisa.
Indeks MSCI ada nggak Bang? Nggak ada ya. Jadi indeks-indeksnya itu yang ada di Indonesia. Nah, dan juga untuk screening rules-nya itu ada 2 teman-teman. Jadi ada namanya basic ratio, ada ratio versus ratio. Basic ratio itu gimana? Misalkan kita mau mencari PE ratio, current PE ratio gitu ya. Misalkan saya maunya itu di bawah 10 gitu. Terus misalkan kalau ratio versus ratio itu misalkan saya ingin membandingkan. Jadi gini, misalkan saya pakai apa nih? Dividen. Nah, misalkan saya di sini dividen yield aja deh. Misalkan dividen yield itu saya pengen at least di atas dividen yield-nya secara rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, ini kan ada nih average dividen yield 5 year ke belakang. Itu bisa. Nanti tinggal screening aja. Nah, muncul ya. Ada 154 emiten. Nah, nanti tinggal kita pilih aja yang mana. Nah, kalau misalkan udah oke, tinggal kita save screener. Gitu. Nanti kalau misalkan udah kita save, itu nanti munculnya di favorites. Nanti kita tinggal scroll aja screener yang kita bikin. Seperti itu. Nah, tapi untuk menggampangkan, kalau misalkan teman-teman ribet gitu ya untuk mencari untuk bikin presetnya sendiri gitu ya, atau mungkin lagi nggak ada ideas. Nah, kita tinggal klik preset screener, dan di sini ada banyak. Ada guru screener, itu ada value screener, quality investing, momentum, growth, bargain gitu ya. Ada size, ada valuation, volume, dan masih banyak lagi. Jadi ini rules-rulesnya itu tuh udah dibikinin oleh Stockbit. Jadi teman-teman tinggal pakai dan cari aja saham-saham yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, kalau saya di sini mungkin saya pengen pakainya yang ini aja deh, earnings yield ya. Coba. Oke. Sayang ini nggak menarik. Kita coba cari lagi yang lain. Di sini current PE ratio, misalkan saya pakai yang strong under value deh. Nah, jadi saya pengen nyarinya nih, yang PE ratio-nya sekarang, itu tuh rendah banget dibandingkan rata-rata PE ke belakang ya, secara 3 tahun terakhir. Jadi, untuk PE di level ini tuh dianggap murahnya murah banget, gitu. Tapi apakah murahnya karena harganya yang turun, atau, murahnya karena harganya yang turun, atau karena earnings-nya yang naik. Nah, ini kan nanti kita harus analisa lagi. Nah, di sini kan ada banyak ya. Di sini ada brand tuh. PE ratio-nya 196. Murah sih dibanding 3 tahun lalu ya, tapi mungkin untuk value investor kan ini terlalu mahal gitu. Jadi misalkan saya cari-cari, ya udahlah. Saya yang cukup familiar di sini KLBF lah. Nah, saya dapat nih misalkan di sini KLBF gitu ya. Tapi sebelum kita analisa, saya pengen ini dulu. Saya catat dulu untuk stock ideas-nya. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi salah satu seperti strategi teman-teman juga lah, kayak stock ideas itu tuh nggak cuma harus 1 gitu, bisa jadi teman-teman dapat lebih dari 1, mungkin bisa 5, 10, nanti baru teman-teman analisa lagi sendiri. Tapi saya misalkan di sini pakai contoh aja, kalau di screener saya dapatnya itu KLBF gitu. Nah, oke, sekarang kita udah dapat di screener, kita KLBF, kita lanjut. Sekarang kemana? Commentary atau reports melalui Stockbit Stream. Nah, jadi kalau Stockbit Stream itu dia itu lengkap banget teman-teman. Jadi pada dasarnya Stream itu adalah platform sosial medianya untuk teman-teman ngobrol-ngobrol saham gitu ya. Tapi selain orang-orang bisa ngobrolin saham seperti ini, kita juga bisa melihat dari sisi reports. Nah, di mana reports ini adalah laporan-laporan, entah itu keterbukaan informasi ataupun dari sisi laporan keuangan gitu ya, atau apapun reports yang dikirim oleh emiten ke website bursa, di kita juga ada di sini. Dan sudah kita kasih AI summary. Jadi teman-teman tinggal baca aja di sini. Kayak di sini kan misalkan PANI tuh. Key takeaway-nya apa? Penerbitan saham baru berdampak pada dilusi minor bagi pengendali dan peningkatan porsi saham publik. Ini kan yang kejadian waktu itu ya, yang revisi sebelumnya ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu untuk buka gitu ya, kita lihat dari sini aja. Nanti kalau key takeaway-nya menarik, baru deh
kita baca gitu. Nah, selain dari reports, kita juga bisa mencari dari commentary, di mana kita bisa cari akun Stockbit. Nah, akun Stockbit ini isinya itu bukan hanya posting tentang event, tapi juga banyak dari berita-berita dari Stockbit sebelum ditaruh di Snips itu juga di-post di Stockbit. Jadi lebih real time, lebih cepat. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen baca lebih cepat untuk mencari ideas-ideasnya, bisa langsung aja follow akun Stockbit. Terus jangan lupa nyalain notifikasi. Jadi teman-teman nggak ketinggalan untuk berita-berita yang dikurasi oleh tim Stockbit, tim analis Stockbit, dan juga dirangkum. Kayak di sini kan Danantara implementasikan ekspor listrik ke Singapura gitu ya. Cuma ya kita belum tahu lah emiten apa yang mungkin bisa kecipratan. Jadi skip dulu untuk sekarang. Atau misalkan ini AMMN gitu ya. AMMN tambah kepemilikan senilai 3M. Mungkin simple sih, tapi ya untuk mempercepat waktu, ya misalkan saya tulis AMMN lah gitu. Toh juga kita juga cukup tahu ya untuk AMMN ini emitennya cukup menarik. Oke, kita tulis aja dari sini salah satu stock screening ideas-nya itu adalah AMMN. Udah dapat KLBF, dapat AMMN, kita lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu Stockbit Snips atau unboxing. Nah, kalau Snips, basically sebenarnya dia sama aja, teman-teman. Nah, apa yang membedakan dengan Stockbit Snips dengan akun Stockbit di sini adalah Stockbit Snips itu sudah dirangkumin dan isinya itu lebih lengkap. Nah, jadi kalau saya klik di sini di research, ini masih di menu stream ya, stream, terus ke research. Nah, ini Snips nih. Nah, jadi di sini tuh ada banyak, ada Snips, ada event, ada unboxing, ada academy. Untuk unboxing itu adalah reports analisa dari analis kita dibuat dalam bentuk PDF dan itu sangat mudah dibaca. Jadi nanti nih di luar sesi live ini, kalau misalkan teman-teman pengen baca untuk stock ideas dari AMMN, kenapa sih AMMN ini masih menarik? Apakah di harga sekarang ini on track apa enggak dari reports-nya, itu bisa baca di sini. Nah, di sini juga ada akademi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bahasa analisa saya kurang paham gitu ya, pengen belajar lagi lebih dasar untuk analisa fundamental, ya tinggal dari sini aja, dari Stockbit Academy. Nah, ini yang ngisi adalah Ko Rifan Kurniawan. Nah, itu bentuknya video dan juga teks. Nah, itu tinggal dibaca atau bisa ditonton. Dan bentuknya juga modul ya, jadi lebih terarah. Kalau misalkan teman-teman kurang bingung gitu ya, harus start dari mana, ya ikutin aja modulnya sampai habis gitu. Nah, balik lagi ke tadi ya, di sini. Nah, ini adalah Snips. Mungkin sedikit spill, mungkin banyak yang nanya ya, Bang, rekamannya ada nggak? Rekamannya bisa ditonton nggak? Nah, ini bisa di events ini, itu di stream itu bisa diakses di mana di website dan juga di aplikasi mobile Stockbit. Jadi misalkan kalian klik nih menu events. Nah, ini kan lagi live sekarang kan. Nah, kalau misalkan yang kemarin-kemarin kalian tinggal klik menu recordings. Nah, di sini ada semua nih. Tinggal kalian tonton aja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan masih nanti kalian ketinggalan gitu baru join di tengah-tengah atau mungkin ada bagian yang masih nggak mudeng, ya tinggal ditonton lagi bagian sini. Oke, nah lanjut lagi. Nah ini Snips ya, saya klik Snips. Jadi Snips itu adalah rangkuman berita emiten ataupun yang berhubungan dengan ekonomi secara tidak langsung ataupun langsung pada emiten ataupun pada saham dan dirangkum oleh tim analis Stockbit. Nah, bedanya apa persamaannya dengan akun Stockbit tadi? Ya sebenarnya sama aja isi beritanya. Cuma yang bikin beda adalah kalau Snips itu dipostingnya itu adalah end of day atau di malam, di sore ke malam hari ya, pada saat hari sudah mau selesai gitu. Nah, cuma memang isinya lebih lengkap, di mana kita kasih nih daily market performance, IHSG, foreign flow gitu ya. Ini masih outflow, tapi ya tipis banget lah, cuma 190M. Lalu di sini juga ada harga kurs dan komoditas gitu ya, untuk kita on track yang komoditas.
Lalu di sini berita utama adalah OPEC naikin harga produksi gitu ya. Kita scroll lagi, berarti kan sebenarnya ini kurang oke nih untuk emiten oil gitu ya, secara sekilas. Nah, misalkan kita melihat apa lagi nih, di sini ada Pegas. Nah, Pegas akan selesaikan hambatan birokrasi untuk komersialisasi proyek CBM Pegas gitu. Atau di sini ada CTRA. Mereka realisasi marketing sales persoalan selama 5 months itu berada di bawah target. Tapi ya maklum karena memang untuk buying power di properti itu memang masih belum pulih ya, kalau saya bilang secara pribadi. Nah, terus ini kayak ada Breeze juga dia lagi mempertimbangkan beberapa cara untuk memenuhi free float 15% gitu ya. Apakah dengan right issue, apakah dengan private placement, ya kita nggak tahu. Kita tunggu aja gitu, update resminya. Tapi ya oke lah gitu. Di sini juga Harta Dinata mengumumkan perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri untuk menyediakan layanan produk dan transaksi perbankan melalui fasilitas kredit serbaguna Mandiri Emas. Nah, ini gunanya untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelanggan perseroan. Jadi masih banyak lagi ke bawah-bawahnya. Nah, mungkin kalau untuk di Snips, saya bakal ambil ini aja lah, Breeze aja lah yang simpel gitu ya. Nah, jadi kalau Snips, saya dapatnya apa? Breeze. Nah, tapi karena kita tidak ada waktu yang banyak untuk menganalisa ketiganya, jadi saya bakal hari ini analisa satu aja lah, yang gampang aja KLBF gitu ya. Oke. Kita dapat nih sekarang stock IDs-nya KLBF dan ini dari screener. Kenapa tadi kita dapat dari screener? Karena dia dianggap PE strong undervalued. Itu story utamanya. Karena dari screener tadi gitu ya. AMMN kan dari unboxing analis Stockbit gitu ya. Jadi ideas. Kalau misalkan Snips ini tadi free float story. Gitu. Nah, karena KLBF ini strongnya dari PE, strong under value, nah berarti pertama kita harus analisa fundamentalnya. Nah, untuk analisa fundamentalnya, saya menyarankan yang pertama itu adalah dari menu Key Stats. Nah, Key Stats ini itu kalau misalkan teman-teman belum pernah buka, jadi isinya adalah dia rasio finansial dasar dari suatu emiten dan di-update-nya itu real time. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat di Key Stats gitu ya, oh PE-nya segini, ini udah per harga hari ini belum ya? Itu sudah. Gitu. Jadi dia bakal update terus. Nah, tadi kan kita misalkan cari namanya itu KLB ya, tadi KLBF. Nah, kita buka. Nah, udah kebuka nih. Nah, jadi kalau di halaman ini namanya adalah company page. Oke, jadi ini halaman emitennya. Di company page ini, di bawah sini itu ada banyak banget menunya, teman-teman. Ada stream, key stats, analisis, dan lain-lain. Nah, sekarang kita buka yang key stats dulu. Nah, kita buka key stats. Nah, di sini banyak nih rasio-rasio finansial dasar dari suatu emiten. Dan di sini juga kita bisa lihat secara revenue, EPS, net income gitu ya, dan bisa di scroll-scroll juga. Nah, yang pertama tadi kan dikasih tahu bahwa PE-nya itu strong under value, bahwa sekarang harganya itu tuh lagi turun banget gitu ya. Nah, kita lihat aja bahwa PE-nya sekarang itu adalah 9,7 kalau untuk trailing 12 months. Nah, tentu kalau misalkan untuk annualized itu 8,5. Nah, mungkin kalau misalkan di sini ada yang masih belum ngeh gitu ya, apa perbedaan annualized dengan TTM atau trailing 12 months? Annualized adalah kita ngeliatnya di sini. Jadi net income-nya ini kan 1,029 T gitu ya. Nah, itu dikali 4 dapat annualized. Yang berarti annualized-nya itu adalah 4,1 T. Yang berarti PE-nya 8,53 per harga sekarang ya. Fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah kita buat kira-kira aja. Kalau misalkan kira-kira full year-nya tuh berapa? Kalau misalkan untuk KLBF di tahun 2026 konsisten di angka 1 T.
Seperti itu. Tapi permasalahannya, kalau kita lihat secara historis, KLBF ini earnings-nya itu nggak pernah konsisten. Q1 1,07T, Q2-nya cuma hampir 900M, Q3-nya itu cuma 600M, Q4-nya 1T lagi. Yang berarti kan ini ada jomplang nih. Angkanya itu bolak-balik gitu ya. Naik turun, tidak konsisten per quarter-nya. Yang berarti apa? Lebih cocok pakai trailing 12 months. Jadi trailing 12 months itu ngelihatnya adalah dari Q1 2026, Q4 2025, Q3 2025, dan Q2 2025. Jadi 4 kuartal ke belakang dari kuartal sekarang. Nah, jadi ini menurut saya lebih menggambarkan PE yang sebenarnya dari emiten KLBF gitu. Nah, pertanyaannya oke, misalkan sekarang 9,7 gitu ya, mungkin kan di sini ada yang pakai rules PE di bawah 10 itu murah gitu ya. Nah, tapi permasalahan adalah 10 itu murah, itu nggak selalu benar. Nah, bagaimana kita bisa tahu beneran murah apa enggak? Nah, itu kita harus pakai nanti fitur lain dari Funda Chart. Tapi, di sini ada notes juga, yaitu forward PE ratio. Nah, forward PE ratio ini itu adalah perkiraan dari analis, dari konsensus, PE ratio untuk full year 2026 KLBF itu berapa? Di sini disebutkan 9,25. Yang berarti upside-nya itu sebenarnya nggak jauh banget. Upside harga sahamnya. Tapi oke, ini masih ada growth dari earnings. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi dari price to book value. Nah, mungkin untuk orang-orang yang suka value investing kan lebih suka ngelihatnya PBV gitu ya. Nah, PBV-nya itu sekarang di angka 1,45 kali. Yang berarti 45% di atas harga value bukunya. Apakah ini mahal? Menurut saya belum tentu juga. Balik lagi ya, karena kita harus ngelihat dari historis pergerakan harga sahamnya, apakah memang biasanya dia selalu dihargai di bawah 1, atau memang selalu dihargai di atas 1. Seperti itu. Karena nggak selalu PBV yang di bawah 1 itu menunjukkan bahwa saham dia murah. Bisa jadi memang sahamnya selalu di situ. Contoh paling gampang apa? BMTR. Gitu. Jadi, balik lagi, untuk ngeliat PBV ini murah apa enggak, kita perlu Funda Chart. Tapi at least, secara gambaran, kita udah ngeliatnya itu, bahwa ini oke lah, fair enough. Gitu. Harganya nggak bisa dibilang murah banget, kalau sekilas, tapi fair enough. Dan kalau kita lihat, dari sisi profitability, ya ini oke lah. Karena kan untuk KLBF ini consumer goods dan juga memang ada sisi healthcare ya. Tapi memang earnings-nya cukup banyak dari sisi consumer goods. Nah, kalau kita lihat net profit margin-nya itu di atas 10%, which means ya oke, fine gitu. That's good. Nah, yang paling penting juga adalah dividen. Nah, kalau kita lihat dividennya, ya nggak menarik ya. Di mana payout ratio dia cuma 22%, yang akhirnya dapatnya kalau per harga sekarang, yield-nya itu hanya 2,6%. Which means ya ini nggak gede lah sebenarnya untuk sebuah dividen. Tapi oke. Gitu. Nah, ini juga salah satu yang penting bahwa solvency-nya, yaitu debt to equity ratio-nya dia itu hampir 0, teman-teman. Ini pun kalau ada, saya rasa lebih ke kayak ya udah gitu. Ya udah yang penting ada. Nah, ini benar-benar dia tidak mengandalkan utang. Dan kalau kita lihat quick ratio-nya aja dia di angka 2,2 dan current ratio-nya di angka 3,5, which means dia sangat-sangat sehat dan sangat-sangat mampu membayar utang-utangnya. Dan hampir tidak ada utang. Yang berarti lebih bagus lagi gitu. Karena cash-nya dia, free cash flow-nya di angka 2,4T. Nah, sedangkan untuk enterprise value-nya 32T. Yang berarti ini ya 10% ke bawah lah. Tapi ya sangat-sangat cukup. Harusnya sangat-sangat cukup untuk operations. Seperti itu. Oke. Sekarang kita dapat nih konklusi dari stock analysis untuk key stats-nya. Yang pertama, PE dan PBV cukup fair. Sulit dibilang murah. Lalu dari dividen kurang menarik. Terus misalkan dari sisi apa lagi?
tadi dari sisi solvency ya. Bagus. Hampir tidak ada utang. Keuangan sehat. Lalu apa lagi? Ya, at least kurang lebih inilah yang tadi kita dapetin dari key stats ya. Jadi overall fine aja, gitu. Fine, tapi ini company sehat banget. Nah, kita lihat dari mana lagi? Yang kedua dari financials. Nah, untuk financials itu menunjuk di sini. Nah, kalau financials ini adalah laporan keuangan yang kita sudah formatkan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak biasa baca laporan keuangan, itu bisa baca dengan formatnya Stockbit. Nah, di mana di sini udah ada format income statement, laporan laba rugi, lalu juga ada balance sheet, neraca, dan juga ada cash flow atau arus kas gitu ya. Jadi udah lengkap. Dan di website itu bisa diubah antara IDR dan USD. Jadi kalau misalkan earnings-nya dalam bentuk USD, dan biasanya kalau USD itu seperti company penerbangan, seperti company batu bara, itu biasa earnings-nya dari pakai USD gitu. Itu nanti bisa diganti. Nah ini ya, ini IDR bisa ganti USD. Nah cuma karena KLBF ini pakainya rupiah, seingat saya kita pakai rupiah. Nah yang saya suka di key stats ini adalah bisa ubah juga, mau quarterly, annual, bebas. Oke? Nah, dan juga yang saya suka adalah saya bisa dalam bentuk persen. Nah, di financials ini yang saya pengen lihat adalah secara kira-kira katanya di tahun ini earnings-nya akan tumbuh. Tapi saya pengen lihat se-efisien apa sebenarnya emiten KLBF ini dalam mencari profit gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat langsung aja lah ke laba bersih gitu ya. Laba bersihnya dapat diatribusikan bahwa serendah-rendahnya itu KLBF di Q3 2025 itu di angka 7,8%. Dan Q1 2026 itu di angka 10,9%. Which means apa? Yang berarti sebenarnya secara persentase ya memang di angka yang segitu-segitu aja. Yang berarti apa? Kemungkinan konsensus memperkirakan kenaikan earnings-nya KLBF itu dari sisi volume. Dari sisi berapa banyak jualan yang bisa dihasilkan. Bukan dari seberapa efisien company ini bisa berjalan. Which means ya sebenarnya itu menurut saya better gitu ya. Yang berarti pangsa pasarnya bisa diambil lagi atau pangsa pasarnya buying power-nya itu bisa meningkat lagi. Tapi ya ini memang perlu waktu untuk kita ngecek apakah ini beneran oke apa enggak. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, dan yang saya suka juga dari sini adalah selain quarterly, saya suka ngeliat quarter year on year growth. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita lihat lagi di key stats. Nah, di key stats ini, kan ini kelihatan nih, yang paling bengkak pendapatannya itu dari KLBF adalah Q1 dan Q4. Di 2024 itu juga kurang lebih sama, Q1 dan Q4. Ini juga sama, Q1 dan Q4. Ini juga sama, Q1, Q4. Tapi 2022 lebih steady. Tapi apa? Yang berarti Q1 dan Q4 itu biasanya paling banyak mendapatkan pendapatan untuk KLBF. Nah, saya lihatnya quarter year on year growth aja. Nah, ini saya lihat nih. Growth-nya itu gimana antara 2025 ke 2026. Dan kalau misalkan saya lihat ya ini benar ya. Quarter year on year growth. Oke. Nah, Q1 2026 dibandingkan dengan Q1 2025, pendapatan naik 10%. Oke? Berarti benar ya, dari sisi volume. Tapi, kalau laba bersih yang dapat diatribusikan, itu turun. Turunnya tapi 5%. Sebenarnya nggak segede itu juga. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi return-nya itu adalah di sini 1,5T, nah Q1 2025 itu 1,138T. Nggak gede-gede banget sebenarnya. Di angka kurang lebih 80 miliar. Ya sudah gitu. 80 miliar. 80 miliar. Ya sudah gitu. 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 80 miliar
Tapi menurut saya itu yang paling penting, di mana adalah tadi revenue-nya yang naik, dan itu bagus. Gitu. Dan untungnya KLBF selalu naik. Nah, tapi pasca COVID rata-rata naiknya itu single digit. Pasca COVID ya. Nah, barulah di Q 2025 dan 2026 itu baru mulai ke double digit secara persen, which means better. Gitu. Dan mudah-mudahan KLBF bisa naik terus. Oke, dari financials ini kita bisa lihat 1Q26 year on year revenue tumbuh 10%. Oke. Namun earnings laba bersih year on year turun minus 5%. Oke, tapi ya it's still good. Masih oke lah gitu. Ya mudah-mudahan nanti di Q2 ketiga mungkin nggak terlalu kelihatan, nanti di Q4-nya. Q4 year on year, tadi kan kita lihat Q1 dan Q4 yang tebelnya ya. Nanti mudah-mudahan di Q4 year on year-nya bagus lagi. Gitu. Oke, kita dapat. Yang berarti apa? Masih, mungkin saya bisa bilang masih on track lah. Oke. Lalu kita ke Funda chart. Nah, tadi kan kita kan udah ngeliat nih, PI-nya tuh di angka 9,7 gitu ya. Dan PBV-nya di angka 1,45. Dan mungkin untuk beberapa orang, PBV-nya over value, PI-nya under value. Tapi menurut saya, PBV 1,5 nggak selalu menandakan bahwa dia itu mahal. Sebaliknya juga dengan PI. PI-nya di bawah 10 bukan berarti dia murah. Kenapa? Karena bisa saja bahwa PI-nya dia sebenarnya memang selalu di angka 9. Nah, makanya kita perlu memakai Funda chart atau yang namanya PI atau PBV band. Kalau PI dan PBV band ini bisa langsung diakses melalui mobile. Nah, kalau di website, namanya itu adalah Funda chart. Nah, Funda chart ini, keunggulannya dibandingkan PI PBV band, itu rasio-rasionya itu terserah kita mau masukin apa. Gitu. Nah, ini langsung saya praktekin aja. Nah, di sini ya, Funda chart ya. Nah, jadi Funda chart ini mungkin perbedaannya dengan chart bit, atau mungkin teman-teman di sini suka ngeliat pattern-pattern harga gitu ya. Ini tuh bukan buat ngeliat pattern grafik harganya, tapi untuk melihat kemiripan grafik antara harga dengan suatu rasio. Ataupun tadi kita mau bandingin PI dan PBV. Nah, kalau untuk PI dan PBV band, itu kita tinggal klik save di website, terus di sini ada nih, PI Standard Deviation Band. Nah, langsung aja kita klik. Nah, di sini kelihatan nih. Nah, ini kan PI-nya KLBF ya. Dan di sini ada beberapa garis, ada garis biru, ungu, oranye, hijau, merah. Nah, ini menandakan apa? Jadi kalau oranye itu adalah dibilang fair value, tapi untuk 3 tahun terakhir. Oke. Kalau merah yang berarti menandakan harganya lagi sangat murah secara PI. Gitu. Atau biru yang berarti sangat premium. Nah, kalau kita lihat secara di sini, 3 tahun terakhir, memang KLBF ini di harga yang sangat murah. Oke, tapi PI-nya murah ini kenapa? Nah, PI-nya sangat murah karena kalau kita tarik 3 tahun terakhir, dibanting bos, 62% minusnya. Jadi kalau misalkan kalian cuma beli KLBF, ya sayangnya portofolio kalian berarti belum keangkat karena ya memang minusnya ini dalam. Gitu. Tapi kenapa dalam? Nah, mungkin kita perlu nanti cek lagi ya dengan ilmu yang lain gitu. Tapi kalau saya rasa pasti dari foreign investors yang mulai jualan saham KLBF gitu. Nah, tapi ini at least kita udah lihat nih, sekarang PI-nya itu murah gitu ya. Dan kalau tadi kan sesuai reason analisa-analisaan saya yang belum dilihat, itu dari sisi foreign gitu kan. Yang berarti apa? Ada seller yang bisa jadi sebenarnya performance-nya KLBF itu nggak seburuk itu gitu. Dan kalau kita lihat tadi kan at least dari Q1 2026 udah oke secara growth year on year gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini memang lagi murah banget secara secara PI-nya. Nah,
Tapi kalau kita lihat secara forward, nah forwardnya ternyata menunjukkan bahwa angkanya lebih murah lagi. Tadi di angka 9,7 untuk PE yang sekarang, forwardnya 9,2. Ya, tapi balik lagi, lebih murah, ya memang karena earnings-nya naik, tapi perkiraannya nggak terlalu jauh. Gitu. Yang berarti, kalau dari PE doang, itu ya upside-nya nggak banyak. Tapi ya tentu pasti harapan kita bisa ke angka 18 lagi atau ke angka 20 kayak tadi gitu ya. Tapi ya let's see lah. Mudah-mudahan nanti market bisa membayarkan gitu ya. Nah, ini dari sisi PE. Nah, kalau misalkan kita lihat dari PBV, nah ini juga sama ya. Ternyata PBV-nya 1,4 itu sebenarnya murah banget. Karena KLBF rata-rata dijualnya itu di PBV 3. Yang berarti apa? 3-nya itu mungkin over value secara value investing, tapi ini rata-ratanya gitu, bahwa rata-ratanya memang selalu di atas. Yang berarti apa? Ya mudah-mudahan dia bisa ke sini deh, ke angka 2,2. Harganya naik. Gitu ya. Oke, berarti dari sisi funda chart, kita bisa bilang apa? PE murah, forward PE lebih murah. Namun upside terbatas. Jika kita pakai patokannya 9,25. Yang saya harap sih mudah-mudahan ke 18 ya. Gitu. Dan kalau PBV 1,4 ternyata menunjukkan harga yang sangat murah dengan rata-rata 3 tahun terakhir di angka 3. Gitu. Jadi harapannya bisa beggar nih kalau dari PBV. Tapi apakah bisa beggar? Ya nanti kita lihatlah sesuai dari progres gitu ya. Oke, kita udah dapat nih dari key stats cukup fair gitu ya. Tapi company sehat, solvency bagus. Dari financials, at least Q1 2026-nya year on year itu tumbuh 10%. Tapi memang earnings laba bersihnya itu minus 5%. Ya, tapi ya sudahlah gitu. Masih sehat, masih oke. Secara funda chart, PE, PBV sama-sama murah. Nah, yang terakhir itu adalah comparison. Nah, comparison ini simpelnya adalah kita kan tadi udah ngeliat nih rasio-rasio financials-nya gitu kan. Tapi gimana caranya kita mau bandingin dengan emiten yang sejenis? Karena problemnya adalah kalau kita bandingin satu-satu, buka page, masuk lagi, buka page, masuk lagi gitu ya. Itu kan memakan waktu yang lama dan capek gitu kan. Jadi disinilah fitur comparison ini berperan. Jadi comparison itu kan di sini nggak ada kelihatan ya. Nah, kalau di website, itu kita tinggal klik titik 3, lalu kita klik comparison. Nah, keunggulan comparison di website dibandingkan dengan di HP adalah, kalau di HP, maksimal emiten yang kita tambah itu cuma 3. Cuma tambah 2. Jadi tampilannya itu cuma ada 3 emiten. Tapi, kalau di website, itu udah ada industri, sektor, KLBF-nya, dan ini kita bebas. Bahkan bisa kita ganti pindah-pindah nih, mau kemana tuh. Mau tambah lagi, misalkan apa, ICBP, bisa juga, tambah aja. Nah, jadi lebih bebas, lebih banyak, seperti itu. Nah, ini saya di sini bandinginnya sama TSPC aja lah, sama sektor ya, yang paling gampang. Nah, kalau kita lihat, memang antara TSPC, Temposcan, KLBF dengan sektor, KLBF dan TSPC itu ternyata sama-sama murah banget, dari sisi PE yang trailing 12 months. Tapi memang harus diakui TSPC itu lebih murah. Oke. Nah, tapi balik lagi, murahnya karena harganya dibanting atau karena earnings-nya yang tumbuh. Nah, itu perlu dilihat lagi. Tapi at least secara sekilas PE ratio sama-sama murah, tapi ya lebih murah TSPC. Lalu lanjut dari sisi price to book value, PBV. Sama juga KLBF dan TSPC lebih murah dari secara sektor, tapi ya TSPC lebih murah. Nah, kalau secara market cap, nah ini kelihatan ya, KLBF jauh lebih besar, enterprise value-nya juga jauh lebih besar. TSPC enterprise value cuma 7,9 T, KLBF 32 T. Menunjukkan KLBF itu memang sudah rajanya. Gitu. Tapi ya balik lagi, kita kan ngomongin performance dan juga potensi upside dari investasi kita. Gitu. Nah, kalau kita lihat, nah ini saya bilang ya, tadi kan 10%. 10% itu normal untuk emiten consumer goods dan ada healthcare-nya. Nah, ditambah sektornya itu cuma di angka 4%, industri cuma di angka 6,67%, secara rata-rata ya.
Yang berarti apa? KLBF sama TSBC itu bagus banget dan sangat oke gitu. Nah, kalau kita lihat lagi tadi dari solvency, ya ini sama-sama sehat lah. Saya nggak perlu banyak komentar, ya debt equity ratio, debt to equity-nya 0,01, TSBC 0,14, current ratio-nya sama-sama di angka 3, quick ratio di angka 2, ya ini sehat banget lah. Tidak, maksudnya kemungkinan pilot karena utang itu hampir tidak ada, gitu. Nah, terakhir kita ngomongin dividen. Memang harus diakui, dividen TSPC ini lebih menarik. Kenapa? Karena yield-nya di angka 6%, sedangkan KLBF cuma 2,67. Dengan payout ratio-nya itu 2 kali lipatnya KLBF. Dia 48%, KLBF cuma 22%. Tapi ya balik lagi ya, kalau yield ini kan tergantung dengan average kita kan. Bisa jadi sekarang kita beli, ya besok tahun depan dividennya di angka 3%, karena turun lagi gitu ya. Bisa aja. Atau bisa juga seperti KLBF, kita beli sekarang di angka 2,7%, tapi tahun depan siapa tahu earnings-nya nambah banyak, yield-nya jadi naik ke 4%. Gitu. Ya bisa aja. Jadi agak sulit, tapi kalau secara payout ratio, ya ini kelihatan lah. Kalau TSPC lebih banyak baginya. Seperti itu. Dan kalau price movement-nya, nah ini kelihatan. Kalau KLBF lebih dibanting. Di mana dia year to date-nya aja itu udah minus 37%, sedangkan TSPC 14%. Lebih resilience. Nah, kalau kita lihat 3 tahun terakhir, KLBF minus 62%, sedangkan TSPC plus 27%. Oke. Nah, ini kelihatan lah. Comparison overall, saya nggak perlu terusnya panjang-panjang, udahlah. TSPC lebih menarik. Nah, tapi ini balik lagi. Kan kita tadi cuma cari stock ideas gitu kan. Tapi bukan berarti bahwa KLBF memang sangat-sangat menarik. Tapi ya kalau ternyata di sini dikasih lihat TSPC lebih menarik, ya udah selanjutnya kita analisa TSPC aja dengan flow yang sama gitu. Kalau ternyata beneran lebih menarik, financials-nya kita lihat sehat, oke, pertumbuhan, belum lagi secara secara efisiensi kinerjanya juga bagus gitu ya, solvency bagus, dividen lebih oke, ya why not gitu. Why not TSPC. Tapi ya ini dari tadi kan dapatnya stock ideas-nya KLBF dari screener, saya pakai KLBF. Nah, mungkin sedikit tambahan dari KLBF ini, kebetulan analisa Stockbit itu udah tulis untuk KLBF, dan ini biasanya kalau ada tulisannya itu di-pin. Nah, jadi kalau misalkan ini KLBF nih kita baru suka stream, itu di-pin selalu. Ya, postingnya udah dari 24 Juni. Di mana dia bilang bahwa secara fundamental sebenarnya KLBF ini kemungkinan ada reaksi yang berlebihan efek perang AS Iran. Ya kita tahu lah ya bahwa market kita kan kemarin kan cukup gak jelas pergerakannya ya. Selainnya karena perang, terus MSCI, belum lagi rupiah kita melemah gitu ya. Jadi bombardir dalam satu semester semuanya terjadi gitu ya. Nah, jadi di sini dibilang bahwa penurunan KLBF ini sebenarnya panic selling. Oke, minus 31%. Nah, padahal labanya tuh oke-oke aja. Tapi memang penurunan ini juga ada kekhawatiran market terkait anjloknya profitabilitas dan laba bersih. Gitu. Karena memiliki kombinasi exposure yang tinggi terhadap harga minyak dan juga nilai tukar rupiah. Yang akhirnya meningkatkan bahan baku dari KLBF gitu ya. Nah, apakah benar? Ya, nanti kita lihat di Q2 seperti apa. Yang paling penting tadi itu apa? Net profit marginnya. Apakah sama dengan Q2 tahun lalu? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik, yang berarti ternyata nggak begitu ngaruh gitu. Nah, kita lihat lagi dari sisi ini nih, technical. Nah, tadi ya, kan kenapa KLBF dibanting terus gitu kan? Ternyata di sini udah dikasih tahu bahwa KLBF ini selalu berhubungan dengan analisis pergerakan USD IDR. Ya, balik lagi ya, kondisi market gitu. Jadi dibanting oleh foreign, dibanting oleh investor-investornya, ya salah satunya karena USD IDR gitu ya. Jadi mungkin ada efek market juga dan ada efek dari kurs itu sendiri
yang ternyata ada korelasi dengan pergerakan harganya dan ada korelasi juga dengan potensi pendapatannya KLBF juga karena efek bahan baku yang meningkat harganya. Seperti itu. Karena memang balik lagi kalau consumer goods itu nggak bisa langsung naik gitu. Harus agak lagging. Karena kalau langsung naik biasanya purchasing power dari masyarakat itu langsung turun, langsung berasa. Jadi harus pelan-pelan naik gitu ya. Antara harganya yang dinaikin atau porsinya yang dikecilin gitu. Nanti dia jual lagi porsi yang sama dengan harga yang di atas dan dia bilang 20% lebih besar. Nah, jadi ya nanti kita lihatlah bagaimana gitu ya. Nah, dan di sini juga analis bilang bahwa ada potensi upside hingga 21%. Nah, kalau misalkan dilihat asumsi konservatifnya itu bahwa harganya itu harusnya secara ekuivalen itu di angka 920, mengimplikasikan upside plus 21% dari ini pas penutupan Selasa ya, 23 Juni gitu. Kalau sekarang kan di harga 750. Ya kurang lebih mirip lah, kurang lebih sama gitu. Tapi tentu dari KLBF ini juga ada risiko, dia tulis di sini. Yang pertama, kalau harga minyaknya naik terus gitu ya. Dan yang kedua, itu pergerakan nilai rupiah itu sama dolar itu melemah lagi. Yang berarti bisa jadi KLBF dibanting lagi. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Di sini dikasih lihat assumption, current atau base case, dan juga bear case. Dan di sini juga dikasih lihat secara historisnya ya, perubahan USD IDR seberapa ngaruh sama harga KLBF. Di sini yang paling kelihatan di tahun 2020 ya, tapi ini karena COVID juga. Di sini 2016 ke 2018 USD IDR naik plus 17% selama 2 tahun. Lalu KLBF juga minus 30% selama 2 tahun. Lalu 2024 sampai 2026 konsisten ya, USD IDR naik double digit persennya, turunnya juga double digit. Jadi ya sepengaruh itu ternyata dari USD IDR gitu. Oke, nah kurang lebih berarti kita tahu apa sih potensi dari KLBF dan apa risikonya. Balik lagi, apakah kesimpulannya, apakah KLBF ini menarik atau enggak, atau menarik TSPC, ini saya kembalikan ke teman-teman. Tapi kalau kita dari hasil analisanya, saya bilang ini sebenarnya cukup menarik, tapi memang risk-nya lumayan. Tapi kalau dilihat dari keadaan makro ya, mudah-mudahan harusnya sih perangnya sih udah nggak lama ya, udah mau damai juga gitu. Jadi mudah-mudahan nanti KLBF earnings-nya lebih steady dan juga untuk expense-nya terutama juga lebih steady lagi. Ya, let's see. Oke, mungkin itu aja untuk sesi praktek ya, cara analisa fundamental pakai fitur-fitur Stockbit. Nah, aku kembali ke Koriki nih. Mungkin ada pertanyaan menarik apa untuk hari ini? Oke, thank you Panji udah jelasin secara lengkap ya untuk bagaimana menganalisa tadi. Kebetulan aja sebenarnya ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli ya, teman-teman ya Ji ya. Kita di sini nggak ada rekomendasi ya untuk jual atau beli, tapi kebetulan memang KBLF. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai cara-cara atau fitur-fitur yang ada di sini yang tadi Panji udah terangin ke emiten yang lain ya boleh banget. Nah, ini ada pas nih sekalian nih Ji. Ya. Ada pertanyaan dari Anim Gabut Ji. Oke. Kalau lihat di Keystat income, pada net income gimana cara bacanya? Terus pembagian dividen buku 2005 apakah diletakkan di kolom 2025? Terus 2026 itu foresight atau gimana tuh? Oke. Jadi cara bacanya itu sebenarnya kalau Keystat ya pada net income itu kita buat lebih ke ngeliat update aja sih. Jadi nanti misalkan nih kalau Q2 kan biasa rilisnya itu di bulan Juli ya. Nanti di bulan Juli atau Agustus itu nanti di sini ada kayak dot hijau menandakan bahwa dia ada yang baru. Terus di sini rilis deh Q2. Misalkan Q2 berapa? Oh 900M. Ya kita bandingin aja 900M di Q2 2026, 898 di Q2 2025, 848 2024, yang berarti dia konsisten tumbuh secara year on year kayak gitu. Nah, biasanya kalau untuk emiten yang dividen
saya tuh suka pakai EPS. Buat apa? Buat ngeliatin aja. Kita kelihatan nih, di sini annualize-nya 2025 secara setahun kan 78. Terus di sini dividennya 20, berarti dia makan berapa dari earnings? 25%. Kayak gitu. Buat hitung-hitung aja sih, kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan, ternyata nanti kalau misalkan di 2026 dia konsisten lagi 25%, itu berapa? Gitu. Berarti sekian. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang dividen di sini, itu betul. Jadi untuk 2025, yang tahun buku 2025 ya. Jadi kan biasa kalau tahun buku 2025 dibaginya tahun ini. Ya. Itu ditulisnya di 2025. Oke, yang interim dan juga yang utama. Pokoknya emiten info ini dividen tahun buku berapa gitu. Tahun buku 2025 di 2025 semua. Nah, di 2026 itu sebenarnya lebih ke mirroring aja. Jadi ditulis lagi di 2026 untuk apa? Untuk kita kira-kira dengan harga sekarang itu dividen yield-nya berapa? Gitu. Ini kan kelihatan nih di 2025 pada saat di X date waktu itu yield-nya itu cuma 1%. Tapi sekarang yield-nya itu di 2,6%. Gitu. Jadi ini naik 2 kali lipat nih, tapi 2 kali lipatnya 2%. Apakah kalian tertarik apa enggak? Ya itu balik lagi ke kalian. Gitu. Tapi ya ini salah satu cara untuk baca key stats ya, dan juga net income dan dividennya tadi. Semoga menjawab. Yes, semoga menjawab ya. Anim gabut. Nah, ada pertanyaan lagi nih soal saya turun dulu. Ini soal ini nih, Ji. Soal stop loss. Oke. Nah, dari Lawang 99 mau bertanya, kenapa stop loss pas IEP pembukaan padahal harga IEP-nya tuh di atas stop loss, tapi stop loss-nya kemakan. Nggak kebayang sih maksud pertanyaannya ya. Jadi dia pasang stop loss di harga bawah nih, Ji. Pada saat pas pembukaan harga IEP-nya tuh di atas. Tapi stop loss dia kebeli. Saya sih nggak yakin ya. Mungkin perlu tanya sama tim support sih untuk hal ini. Tapi harusnya sih nggak. Gitu. Kalau ini soalnya susah. IEP pembukaan maksudnya apakah pre-open atau mungkin saham-saham FCA gitu. Ini ya saya bingung sih. Tergantung ya. Jadi betul, dan yang waktu itu dihituin persen atau apa gitu. Jadi ya saya nggak tahu sih stop loss-nya ya. Betul. Ya. Ini perlu ditanya sih. Iya. Jadi untuk Lawang bisa nanya dulu ya, karena case per case stop loss-nya bagaimana gitu ya, percentage kah ataukah angka atau gimana gitu ya. Betul. Jadi ya inilah susah jawabnya. Oke. Nah, podcast series nih ada nanya nih, Ji. Kebetulan langsung praktek untuk screening nih. Bagaimana memilih saham syariah dengan fundamental terbaik selama 5 tahun? Oke. Langsung aja kita coba praktek ya. Coba. Nah, tapi kalau 5 tahun jujur saya nggak pede sih. Tapi ya oke lah. Coba dilihat. Jadi mungkin untuk yang tadi belum datang, nah ini menu screener ya. Jadi untuk nge-screening saham-saham untuk sesuai kriteria kita. Jadi ini kan banyak fitur nih. Nah, itu langsung klik aja di sini menu screener. Lalu kita ke preset screener. Nah, ini kan banyak nih preset-presetnya ya. Ada guru screener, ada size, valuation gitu ya. Saya langsung aja lah di sini. Growth investing. Metodenya siapa nih? Peter Lynch, Martin Zweig, atau William O'Neill. Nah, saya Peter Lynch aja lah. Nah, di Peter Lynch ini kan masih banyak saham-saham yang syariah dan tidak. Nah, saya klik edit screener di sini ya. Ini kan ada tombol edit screener nih. Nah, saya klik, lalu stock universe-nya saya klik di sini. Kalau syariah itu namanya ISSI ya, ISSI. Saya klik aja, there. Jadi stock universe-nya ini bakal masuknya itu ke saham-saham yang syariah semua. Saya klik screen. Nah,
ternyata ya, oh jadi berkurang, jadi sisa 10. Nah dari 10 ini saya mau analisa yang mana? Nah ini agak susah nih, karena ini masuknya ke rekomendasi ya. Kalau 5 tahun, jujur aja, saya nggak pernah analisa saham untuk 5 tahun. Karena sayangnya di Indonesia itu saham itu seperti hampir semuanya itu pergerakannya udah kayak siklikal gitu. Kalau kita ngomongin pertumbuhan, konsisten tumbuh, tapi ya kalau ngomongin harganya yang susah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau metode DCA gitu ya, dollar cost averaging, jadi misalkan tiap bulan cicil beli, ya ini salah satu caranya buat inilah, buat invest. Misalkan di sini saya ada Era Jaya gitu ya, mungkin pasti Bapak Ibu tahu lah ya, Era Jaya itu kan era phone gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah nanti tinggal kita analisa aja. Kita mau misalkan untuk 5 tahun ke depan bagus. 5 tahun ke depan bagus itu dalam arti apa? Growth-nya kan, pertumbuhan earnings. Langsung aja ke financials. Nah, kita bandingin aja quarter year on year growth. Nah, lihat ya. Di di tahun 2022 ke 2023 sejak Q3 lah. Year on year-nya ya. Jadi year on year mungkin yang belum tahu, Q4 2022 kalau di sini ya, Q4 2022 itu dibandingkan dengan Q4 2021 secara rupiah. Oke. Atau secara dolar, sesuai pokoknya earnings-nya dia laporannya pakai apa. Di sini, semenjak Q3 2022, terus year on year-nya itu double digit. Sampai Q4 2024-nya minus, Q1 2025 berarti dibanding ke Q1 2024 itu minus juga. Tapi minusnya single digit, yang berarti steady. Terus di-push lagi Q2-nya, double digit. Dan sekarang Q1 2026 dibanding Q1 2025 plusnya 41%. Nah, ini yang saya cari gitu. 5 years kalau earnings-nya tumbuh terus. Cakep, seksi gitu kan. Ini maksudnya ya udahlah harga turun toh saya cicil anyway kan, cicil terus ya udah, ngikut aja. Nah, yang kedua dari mana? Dividen. Nah, kelihatan ya. 2025 dividen dia payout-nya 33%. Nah, dia rata-rata 29-33% lah ya payout ratio-nya. Nggak gede, tapi secara yield not bad. 5%. Jadi uang tunggu ya. Betul. Dan kalau misalkan kita pakai asumsi dia per lembarnya itu sama 25 perak, di harga sekarang yield-nya nambah 6%. Ya udah. Tiap tahun dapat 5%, earnings tumbuh, yang harapannya nanti juga PI kan berarti PI-nya bakal lebih murah kan. Tapi kan lebih murah karena ya earnings-nya yang naik gitu, bukan harganya yang turun. Ya mudah-mudahan ya. Jadinya bisa tumbuh terus. Kalaupun harganya turun tapi karena faktor eksternal kayak sekarang ini gitu ya, tapi earnings-nya tumbuh ya why not? Gitu. Tapi ya ini sekali lagi kan ini cuma salah satu cara saya analisa ya. Ya kalau misalkan Bapak mau yang mana 5 tahun ya cari sendiri. Ya, pakai cara analisanya ya beda-beda ya. Betul, tapi ya kurang lebih saya udah praktekin lah cara pakai Stockbit gimana yang gampang. Betul, cara screeningnya tadi ya bisa pakai universe-nya isi misalnya gitu kan ya. Ya, betul. Untuk syariah. Yes. Oke, thank you Ji. Nah ini saya turun dulu. Ada pertanyaan lainnya nih Ji. Jadi, ini juga dia langsung tanya nih. Izin tanya, kalau jadi income Q1 2026-nya minus, tapi sebelum-sebelumnya oke. Nah, biasanya kita lihat apa nih? Contoh saham buka. Oke, coba ya. Q1-nya jadi Q1 minus di tahun ini ya. Tapi tahun sebelumnya oke. Melihat indikator growth-nya bagaimana? Menurut saya sih udah clear ya. Kalau dia ini beneran minus ya. Saya jujur belum lihat sih laporan. Ya juga nggak tahu. Coba dilihat dulu aja. Oh ya benar minus. Iya minus. Secara revenue tapi naik 2 kali lipat nih. Nah kalau kayak gini, ini harus ada tambahan. Yaitu kalian lihat laporan keuangan, baca catatan kaki-kaki. Jadi di laporan keuangan itu teman-teman,
kan nanti kalian ada yang seperti financials gini kan, ada angka-angkanya, pendapatan berapa, dan lain berapa gitu ya. Tapi di bawahnya itu ada penjelasannya. Kayak dia jual ke siapa, siapa vendornya dia, duitnya ditaruh di bank apa, biasanya ada. Terus biasanya tuh ada reason-reasonnya. Kayak kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begini gitu. Nah, kalau ini saya lihat, secara revenue dia cakep, 2,3 T, tumbuh kan? Ya. Tapi net income-nya minus. Nah, ini mungkin kita perlu baca catatan kaki-kaki sih. Jujur juga Betul. saya nggak tahu. Harus cari tahu dulu ya, minusnya kenapa betul. nih gitu. Ya, saya belum lihat laporan keuangan buka alasannya gimana. Ya, teman-teman bisa baca, tinggal search aja di sini di stream. Ya. Di stream, terus ke reports. Nah, ke reports, habis itu saya di sini pilahnya laporan keuangan. Nah, ini penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit. Saya klik, saya download. Kalau males bacanya, lempar ke cloud, minta dirangkumin. Ya. Gitu. Betul, Jadi ya mudah-mudahan itu membantu. Tapi kalau udah kayak gini, jujur aja saya nggak tahu sih ini kenapa sih. Jadi perlu dicek. Cuma Ya, saya tahu earnings revenue-nya buka salah satu yang besarnya itu dari depositonya dia kalau nggak salah, atau dari investment-nya dia gitu. Jadi di luar operation sebenarnya. Jadi ya kita lihat aja. Perlu baca sih. Cuma sebenarnya di sini kadang bisa baca sih. Bentar, saya lihat nih. Kan di sini laba bersih yang dapat distribusikan. Address-nya berapa ya, tapi nggak gede ya. Iya, jadi Iya. saya nggak tahu sih ini apa sih. Iya, total beban usahanya juga naik itu kan, tinggi kan ya. Betul. Nah, ini yang harus dicari tahu, benar. Nah, kayak ini nih di Q3 total pendapatan 1,6 T. Total beban pokoknya 1,5 T. Sisanya 123 dong. Tiba-tiba total beban usahanya jebret malah plus. Iya, makanya. Bukan ada beban, ada pendapatan lain gitu. Iya, nah itu yang harus cari tahu. Nah, itu apa ya, saya nggak tahu lah. Jadi ya teman-teman nanti bisa bongkar sendiri ya LK-nya. Ya, kalau udah begini berarti cara cari tahunya adalah membongkar laporan keuangan gitu ya. Betul. Catatan kaki-kaki sih biasanya paling banyak tuh. Kadang orang suka skip padahal di situ banyak informasinya. Iya. Nah, Ji, ini ada pertanyaan lanjut nih, tapi lebih basic, mungkin ini akan sangat membantu setiap dari kita yang pertama kali belajar ya. Oke. Mau tanya, untuk seorang yang belum tahu benar-benar ngikutin fundamental sebuah saham, ada nggak versi lebih sederhananya? Kita lihat poin fundamentalnya dari apa aja sih, Kak? Oke. Ini saya jujur nih, fundamental itu bisa kita lihat dari sisi paling gampang ke paling susah. Oke. Dan fundamental itu untuk saya cara analisa yang simple namun rumit. Semakin kita tahu kok kayak semakin sulit gitu. Nah, saran saya tapi balik lagi sebenarnya akan lebih cocok kalau misalkan kalian ke akademi terus nonton sendiri untuk indikator-indikator fundamental analisis. Bisa ke sini ya. Jadi akademi ke fundamental analysis. Dan ini juga ada di mobile app. Jadi kalau misalkan kalian lagi di jalan gitu, terus bingung mau ngapain, baca aja. Di sini pakai bentuknya modul. Modul prinsip fundamental, analisis kualitatif, kuantitatif gitu ya. Jadi kalian bisa baca. Nah, cuma kalau saya pribadi, biasanya itu balik lagi, sebenarnya adalah tergantung dari model bisnis. Jadi kan ada model bisnis seperti misalkan bank gitu ya. Kalau bank kan masyarakat itu disimpan yang dijadikan seperti utang lah di laporan keuangan gitu ya. Makanya kalau kenapa saya nggak analisa bank di sini? Karena kan di sini template, nah kurang cocok. Akan lebih cocok untuk analisa sendiri untuk bank. Nah, cuma kalau misalkan kalau rata-rata kayak ini FMCG gini, saya pasti yang pertama lihat dari mananya dulu. Saya tujuannya mau value, growth, atau dividen. Oke. Kalau value sudah pasti saya ngelihatnya apa? Rasio perbandingan harga dengan earnings ataupun dari book value. Ini murah nggak? Ferrari dijual harga bajai nggak? Gitu. Ferrari dijual Avanza nggak? Kayak gitu.
Itu Ya. pasti targetnya kan. Karena harapannya apa? Harapannya si Avanza yang kita beli tadi balik ke Ferrari. Oke? Ya. Jadi Ya. ada kesalahan harga. Dan biasanya ini saya akui, kalau nggak karena sahamnya itu nggak dilirik investor, ya mungkin kelupaan gitu, atau mungkin lagi euforia di saham-saham sektor lain ya. Kayak tahun lalu kan euforianya di Konglo, euforianya di IPO gitu ya. Ya. Nah, biasanya tuh adalah saham-saham yang salah harga. Cuma memang biasanya metode ini harus sabar gitu. Kadang Ya, kita bete tuh, yang lain udah jalan gitu ya, saham-saham Konglo udah pada happy-happy kok kita masih mendem. Tapi ya Ya. harus sabar. Nah, itu biasanya PE, PBV. Nanti tambah-tambah lagi yang lain secara solvensi gitu ya. Kesehatannya gimana, ada earnings-nya nggak, ada dividennya nggak gitu. Yang kedua, dari dividen investing. Biasanya tujuannya kita mencari emiten yang kasih dividennya itu gede. Yang gede itu seperti apa? Ya kayak banking aja. Banking sekarang, kalau per harga sekarang, harusnya di tahun depan, dividen yield-nya itu 10%, double digit secara persen. Which means good. Nah, itu kita tujuannya dividen investing. Nah, sekali lagi, ada juga yang namanya growth investing. Nah, kalau growth investing ini biasa pakai apa? Bisa pakai ini, PEG, price to earnings growth, gitu ya. Bisa ngeliat dari growth-nya dari si emiten, gitu. Bisa lihat dari forward PE-nya. Forward PE-nya menarik nggak, gitu. Apakah ada pertumbuhan di tahun depan? Apakah on track earnings-nya di Q1, Q2 dengan targetnya di 2026? Nah, kalau itu saya ngeliatnya dari sini. Quarter year on year growth. Ya dari sini aja. Oke nggak gitu secara growth-nya. Nah, tapi bukan berarti value dividend dan growth ini pasti selalu berjalan sendiri, enggak juga. Kadang ada yang awalnya kita ngincer value, ternyata dividennya juga cakep. Kadang kita ngincer dari growth, oh ternyata dia bagi dividen juga, not bad. Yang berarti ada potensi pertumbuhan dividen ke depan. Jadi selalu bersinggungan, tapi utamanya di mana dulu, seperti itu. Nah, cuma untuk lebih detailnya tetap karena harus belajar sendiri. Tapi kurang lebih bisa lihat dari sini lah, fitur-fiturnya ini. Iya, bisa simpelnya bisa melihat dari tadi ya PE, PBV, terus growth-nya sama dividen ya. Awal-awal, mulai dari awalnya boleh dari situ gitu ya. Betul, sama ini debt to equity ratio. Debt to equity ya. Debt to equity sama ini current ratio, kemampuan dia dalam membayar utang. Ya. Itu justru yang di Keystats itu adalah justru rasio-rasio dasar ya. Nah, Virus bisa nih mulai belajar-belajar, termasuk tadi dari akademi, Stockbit Academy. Itu kan ada tuh fundamental video di mana bisa mulai dari situ. Nah, semoga menjawab nih ya, Virus ya. Kita kayaknya udah tinggal satu pertanyaan atau dua pertanyaan terakhir nih kayaknya ya. Nah, ini ada beberapa yang nanya, mungkin tadi kelewat, Ji. Bisa di-mention lagi nih. Nanti ada recordingnya nggak di YouTube? Nah, ini kayaknya kelewat nih. Oke. Recordingnya ada, tapi nggak langsung di YouTube. Jadi kalian bisa cek pertama email. Jadi event ini kita email ke semua orang. Jadi tinggal kalian klik aja linknya di YouTube dari email. Tapi kalau misalkan ternyata kok email saya nggak dapet ya gitu, itu juga bisa dari sisi sini. Kalian ke stream. Ini bisa diakses ke mobile juga ya. Stream. Terus klik yang ini nih. Klik tombol research. Kan awalnya stream gini. Terus kita klik research, terus klik events. Nah, ini kan sekarang kita lagi live ya. Nah, ini bisa ditonton. Tapi nggak semua bisa ditonton ya. Terutama yang event sama emiten, ya itu memang nggak gitu. Jadi, yang bisa ditonton, silakan ditonton lagi. Ya. Oke. Jadi kalau kelas-kelas kayak gini bisa ditonton, tapi sama emiten belum tentu bisa ditonton ya? Ya, bukan sama emiten aja sih. Pokoknya event-event yang tidak bisa ditonton ulang ya nggak bisa. Tapi untuk yang kelas nih kayak ini Stockbit Pro Features, nah ini silakan tonton aja. Karena di sini ada masing-masing lah dari perbicaranya itu cara analisanya masing-masing dengan fitur yang sama gitu. Karena ternyata orang yang sama, fitur yang sama, cara pakainya bisa beda. Ya, fiturnya sama tapi cara pakai, cara analisanya bisa beda gitu ya. Jadi tonton aja nih. Gitu yang recordingnya. Nah, oke. Terakhir sambil lewat nih Ji. Tanya ada aktifin dark mode versi web, ada nggak?
Ya sayangnya untuk dark mode di website kita belum. Ya mudah-mudahan nanti ada perkembangan gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin lebih nyaman, yang layarnya redup. Tapi untuk saat ini cuma ada di light mode. Cuman ada di light mode. Kalau dark mode berarti ada di handphone ya? Ya, Ya, betul. cuman ada Sama di di ini desktop app. desktop app. Jadi untuk webnya belum ada gitu ya. Ya, betul. Nah, kita udah nih, Ji, udah sampai pada penghujung, udah kurang lebih 1 jam lebih nih ngobrol. Thank you banget ya buat sharing ilmunya, Ji. Siap, saya Ini juga thank you banget nih teman-teman mau dengerin dongeng ya. semoga bermanfaat ya. Nah, tapi sebelum selesai kita mau minta feedback dulu, Ji, supaya sebentar ya. Feedback juga bisa dicek di kolom komentar, nanti akan ada linknya, bisa diklik di sana sambil saya share screen sebentar. Ini ada QR. Nah, QR code untuk teman-teman bisa langsung aja scan dan kasih feedback, karena kita selalu dengerin feedback-feedbacknya ya, Ji ya. Kita Betul. bacain sih sebenarnya. Nah, Mau kita feedback improve tentang feedback. kelasnya, feedback tentang fiturnya pasti kita baca. Yes, gitu. Jadi coba spend sedikit lah, sekitar 1 menit, 2 menit, lalu isi feedbacknya. Nah ini banyak yang lucu-lucu sih, cuman banyak say thank you juga. Mereka udah say thank you ya teman-teman yang udah ikut sampai 1 jam lebih. Sering bilang light mode sakit mata. Buka US stock, iya, thank you. Kita juga dengerin Sayangnya ini tentang nih kok, feedbacknya. banyak yang nanya juga nih buat cara scalping, cara swing trading. Iya, ini nih, ya, ada yang nanya juga soal limit order sama market order. Bedanya order types, additional setting tuh gimana? Nah, itu ada juga tuh kelasnya sebenarnya gitu ya. Bisa dilihat yang tadi di rekamannya ya. Betul. Ya sambil saya jawab dikit lah. Kalau bedanya limit order itu order biasa, kalian pasang order, taruh harga, harganya belum kena, ya bakal diantri. Kalau market order, kalian mau beli nih, di kanan, di offernya itu harganya misalkan 1.000, dia bakal makan di 1.000. Jadi kalian nggak pasang harga. Jadi pokoknya dia cepet-cepetan. Kalian mau berapapun yang penting dapat barang. Nah itu cocoknya buat market order. Dan sama juga kalau sell, kalau kalian nggak peduli mau harga berapa, yang penting jual, nah itu pakai market order. Itu aja bedanya. Ya, sesimpel itu ya. Oke. Betul. Nah, thank you juga Batara Calvin. Ya, semoga perjalanan investasinya bermanfaat ya. Gitu aja kita kelas hari ini, Ji. Kita mau undur diri dulu. Kalau misalkan kita ada salah-salah kata atau ucapan yang mungkin menyinggung gitu, itu tidak disengaja tentunya. Kami ingin mohon maaf gitu ya, Ji ya. Ataupun Saya kadang sengaja juga sih. Biar oh, sengaja juga ya. Ya. Tapi ini jangan lupa untuk teman-teman tetap standby. Jadi kita event Stockbit Class itu selalu di hari Senin. Nanti ada tanggal di ya, minggu depan. Saya lupa. Senin depan itu tanggal berapa ya? 13. Tanggal 13 itu buat kelas yang technical dan flow. Jadi fitur-fiturnya technical dan flow. Buat kalian yang lebih suka trading gitu ya, cocoknya pengen trading, nah itu di minggu depan. Dan Senin depannya lagi, itu ada kelas bareng Pintar Saham ID kok. Nah itu. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman buka stream nih, dikenalnya Skydrax. Skydrax. Nah, kalau teman-teman yang suka tadi ya, cari emiten screening lewat Stockbit Stream. Nah, mungkin udah tidak asing dengan nama Skydrax. So, tunggu tanggal mainnya ya. Teman-teman juga bisa lihat email, udah pasti dapat jadwal-jadwal ini di email. Ya, tapi yang Skydrax bukan ngisi yang Skydrax-nya. Jadi, salah satu foundernya, namanya Pak Ngurah. Jadi, ditonton aja. Ilmunya tetap sama lah ya. Betul. Oke, itu aja. Thank you so much teman-teman.
saya Ricky dan rekan saya Panji, izin undur diri dulu. Sampai ketemu di kelas yang lainnya. Bye-bye. sampai bertemu. Terima kasih semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi.